Hai, di video ini saya mau membahas Redmi Note 5, Redmi Note 5. Iya, HP ini sudah pertama kali dipeluncurkan itu di tahun 2018. Dan di video ini kita akan bahas apakah masih worth it untuk dibeli di 2022 dengan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. So, kita kembali lagi flashback ke tahun 2018, di mana HP ini tuh hype-nya gak ada obat. Hype-nya itu hype banget karena membawa spesifikasi yang keren, maksudnya dalam arti yang price to performance-nya itu banget. Ya, meskipun waktu itu masih sering dimending-mendingin, mending Redmi Note 5 atau mending Asus Zenfone Max Pro M2. Ya, dua HP itu adalah hal yang sangat ramai diperbincangkan di 2018. Namun di video ini sih kita akan bahas Redmi Note 5 setelah 4 tahun peluncingannya. Seperti apa kondisinya? FYI, Xiaomi Redmi Note 5 ini masih ada di laman dari mi.co.id, teman-teman. Ini dia, bisa dilihat. Nih, masih dijual guys di websitenya Xiaomi dengan harga 1699 di RAM 6GB dengan internal storage 64GB. Namun di video ini kita disclaimer dulu di awal, saya tidak merekomendasikan kalian untuk membeli HP ini di kondisi yang baru karena itu menurut saya udah gak worth it lah. Jadi kalian disclaimer di awal ya, jika kalian masih ingin membeli Redmi Note 5, kalian saya sarankan untuk membeli di versi bekasnya aja. Kenapa ya? Nanti kita akan bahas teman-teman ya. So, kita intro dulu. Secara desain, Redmi Note 5 ini membawa desain di bagian cover belakangnya itu menggunakan metal. So, ini menjadi smartphone di harga 2 jutaan yang sudah menggunakan metal di tahun perilisannya, yaitu di 4 tahun yang lalu di 2018. Untuk bagian depannya sendiri, Redmi Note 5 membawa layar sebesar 5,99 inci atau kita bulatkan yaitu 6 inci dengan rasio aspek 8:9 beresolusi Full HD+. Jadi ini layar udah tajam dan juga gede di tahun 2018. Namun sangat disayangkan di tahun 2022 ini smartphone ini terlihat memiliki bezel yang cukup tebal. Ya, bezelnya ini sangat tidak kekinian sekali ya smartphone Redmi Note 5 ini. Ya, kita paham lah, kita mengingat ini launchingnya udah 4 tahun yang lalu. Jadi ini kesan HP lamanya itu ada. Oh ya, Redmi Note 5 ini memiliki berat sebesar 181 gram. Ya, tidak ringan dan juga tidak berat lah, ada yang ada di tengah-tengah. Mengingat bodinya itu terbuat dari bahan metal. Untuk ketebalannya sendiri ada di 8 mm dan tingginya di 158 mm. Untuk keamanan dari Redmi Note 5 ini, Redmi Note 5 ini sudah membawa sensor fingerprint di bagian belakangnya. Fingerprintnya menurut saya di 2022 ini so-so. Jadi nggak cepat, nggak lambat. Jadi oke lah fingerprintnya. Dan juga ada yang namanya itu pembuka dengan mata. Jadi kita angkat HP-nya seperti ini. Kita angkat dan langsung ke buka. Itu sudah ada di Redmi Note 5. Untuk konektivitas, Redmi Note 5 membawa SIM card yaitu hybrid dengan konektivitas itu hingga 4G. Jadi HP ini belum 5G. Ingat, 2018 HP ini launching ya. Untuk Bluetooth-nya sendiri di sini ada 5.0 mensupport YouTube Bluetooth 5.0 dan juga 5 GHz Wi-Fi. Jadi untuk Wi-Fi yang sudah support 5 GHz, Redmi Note 5 ini sudah support ya teman-teman ya. Jadi konektivitas oke, no comment. Dan juga yang penting satu hal yang unik di Redmi Note 5 ini sudah mendukung Wi-Fi Direct. Apa itu Wi-Fi Direct? Jadi ketika kalian itu nyambung Wi-Fi, kalian juga bisa menyalakan hotspot. Jadi kalian bisa nyambung Wi-Fi, kemudian kalian hotspotin teman kalian dengan Wi-Fi. Paham kan? Paham dong, masa nggak paham? Itu adalah satu poin plus dari Redmi Note 5 di 2018. Mengingat di 2022 ini fitur itu adalah fitur mutlak yang ada di HP-HP zaman sekarang. Redmi Note 5 membawa layar sebesar 5,99 inci dengan resolusi Full HD Plus 2160x1080 pixel dengan tingkat kerapatan di 403 ppi dan layarnya itu diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan color gamut 84% NTSC. So, ini adalah layar yang powerful, maksudnya layar yang indah, yang cakep banget di tahun 2018. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Redmi Note 5 ini booming banget di tahun 2018. So ya, untuk
saya kasih review ya. Setelah 4 tahun menggunakan Redmi Note 5, saya tidak menemukan layar saya itu burn in atau ganti layar karena pecah, tidak. Jadi untuk layarnya hingga saat ini Redmi Note 5 ini punya saya masih menggunakan layar original bawaan dari Xiaomi. Tidak ada yang namanya burn in, itu tidak saya alami. Kita bahas mengenai dapur pacu dari Redmi Note 5. Snapdragon 636, Snapdragon 636 dengan proses pabrikasi yaitu di 14 nanometer. Yang ini adalah prosesor kenceng di HP mid-range di tahun 2018. Hanya 2 HP yang menggunakan prosesor ini, Redmi Note 5 dan juga dari Asus, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, Snapdragon 636 ini ada di angka 152 ribuan. Kemudian untuk di Geekbench-nya, di single core itu mendapatkan 269 dan di multicore-nya ada di 701. So, menurut saya ini adalah standar smartphone ngebut di tahun 2018. Namun apakah masih bisa bersaing untuk bersama dengan smartphone di tahun 2022 ini? Kita tes langsung untuk kita bermain game kekinian di tahun 2022, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Apakah HP ini masih bisa menjalankan tugasnya dengan smooth? Kita simak video yang satu ini. Dia tadi pengetesan gaming untuk Redmi Note 5 digunakan untuk bermain ML. Menurut saya untuk game Mobile Legends sendiri, Redmi Note 5 dengan Snapdragon 636-nya ini masih bisa menjalankan dengan smooth di grafis, tentunya di rata kiri, namanya di rata kiri. Mengingat game dari 2018 ke 2022 itu udah ada upgrade dengan sedemikian rupa, mengingat. So, jadi untuk tugas dari prosesor itu jadi lebih berat. Jadi untuk bermain Mobile Legends, HP ini masih playable. Dan untuk PUBG Mobile sendiri, tentunya di rata kiri di smooth high. Menurut saya masih cukup nyaman, tapi saya tidak sarankan untuk kalian beli HP ini untuk gaming terus. Karena ingat, HP ini umurnya udah 4 tahun. Jadi pasti ada kendala di beberapa bulan ke depan untuk kalian yang membeli HP ini untuk gaming secara intens. Oh ya, ngomong-ngomong soal gaming, bagaimana baterai setelah 4 tahun penggunaan? Tentunya, Redmi Note 5 yang saya bahas di video ini sudah saya ganti baterai 1 kali. Jadi untuk baterainya, Redmi Note 5 ini sudah saya ganti dan tidak menggunakan baterai dari bawaan. Gimana kualitasnya? Ya so-so lah. Untuk kegiatan sehari-hari itu kita perlu ngecas 2 kali. Jadi kita cabut jam 6 pagi, mungkin jam 12 atau duhur nanti kita akan charge lagi. Jadi untuk baterai, menurut saya ini adalah poin kenapa kalian pertimbangkan untuk kalian membeli Redmi Note 5 ini di tahun 2022. Lanjut kita bahas mengenai UI. So, Redmi Note 5 ini masih menggunakan Android 9. Jadi latest version update-nya itu di Redmi Note 5 ini dapat Android 9 dengan MIUI paling update itu terakhir itu dapat MIUI 12. Namun saya masih belum upgrade ke MIUI 12, tapi
Redmi Note 5 ini dapat MIUI 12. Untuk MIUI 13 dan seterusnya, saat ini kan ada di MIUI 13. Redmi Note 5 itu udah nggak dapat updatean fashion. Ini menjadi salah satu poin yang harus dipertimbangkan untuk kalian yang ingin membeli smartphone Redmi Note 5 di tahun 2022, yaitu operating system dukungan untuk kedepannya. Redmi Note 5 membawa dua kamera di bagian belakang. Yang pertama itu resolusinya ada di 12 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel. Nah, ini menjadi poin kenapa Redmi Note 5 ini booming di tahun 2018. Kamera selfie-nya itu di 13 megapiksel. Menurut saya Redmi Note 5 kameranya di 2022 ini cakep cuy, masih cakep cuy, sumpah masih cakep. Lihat nih beberapa sampel footage dari kamera Redmi Note 5 ini. Untuk sensor-sensor yang sudah support Redmi Note 5, ini merupakan HP dengan sensor terlengkap di kelas mid-range di tahun 2018. Gyroscope ada, infrared ready, accelerometer ready, kompas ready. Jadi untuk sensor-sensor di Redmi Note 5 ini udah menjadi HP dengan sensor terlengkap di 2018. Kita langsung masuk ke kesimpulannya. Saya berikan beberapa poin yang harus kalian pertimbangkan untuk kalian beli Redmi Note 5 ini di 2022. Yang pertama, saya merekomendasikan untuk membeli Redmi Note 5 yang bekas, bukan yang baru. Yang bekas itu ada di harga 1,1 hingga 1,3 sekian. Yang pertama. Yang kedua, belilah Redmi Note 5 untuk kalian yang ingin memiliki HP kedua, ya, secondary phone. Atau yang ketiga, kalian bisa beli Redmi Note 5 untuk orang tua kalian yang kebutuhannya itu cukup untuk sosial media. WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter, itu masih sangat aman untuk digunakan di Redmi Note 5. Dan tidak disarankan untuk membeli Redmi Note 5 untuk HP utama dan juga untuk kegiatan yang berat-berat seperti bermain game secara non-stop, karena HP ini udah tua ya teman-teman ya. Tapi masih cukup oke di 2022. So, itu dia tadi review saya mengenai Redmi Note 5 setelah 4 tahun pemakaian dari 2018 hingga di pertengahan kuartal 2 di 2022. So, buat kalian yang ingin beli smartphone-nya, saya tidak akan memberikan link. Kalian cari sendiri linknya di marketplace seperti Facebook dan lain-lain. Karena menurut saya, untuk membeli Redmi Note 5 itu secara baru di harga 1,6 juta di website Xiaomi, yang ini saya tidak merekomendasikan. Karena memang dukungan UI, MIUI 13 dan lain-lain itu udah stop ya. Jadi Xiaomi sudah menghentikan updatean untuk Redmi Note 5. Itu yang disayangkan. So, saya Artek dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.